Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ronaldin Rafis sebagai moderator dari kelompok 1 Sosiologi 12 IPS 1. Di sini saya bersama teman-teman saya seperti Fadil, Anggraini, Dini, Taskiyah, Sakila, dan Karina. Mari kita simak materi yang akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Perkenalkan, saya Fadila Farhan, saya dari kelas 12 IPS 1. Saya akan menjelaskan secara umum apa itu ketimpangan sosial. Ketimpangan menurut KBBI adalah tidak seimbang atau berat sebelah. Sedangkan sosial menurut KBBI lebih merujuk ke arah masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa ketimpangan sosial adalah keadaan di mana kondisi masyarakat sedang tidak seimbang. Biasanya dikarenakan oleh adanya perbedaan dalam masyarakat itu sendiri atau adanya perbedaan dalam memanfaatkan sumber daya. Terima kasih. Saya Sakilatul Zahra. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi ketimpangan sosial menurut para ahli. Yang pertama ada Andrifnov Chaniago. Menurut Andrifnov Chaniago, artinya ketimpangan adalah buah pada pembangunan yang berfokus pada aspek sosial dan ekonomi. Yang kedua ada Budi Winarno. Menurut Budi Winarno, pengertian ketimpangan adalah akibat dari adanya kegagalan dalam pembangunan pada era globalisasi yang mana untuk memenuhi kebutuhan fisik dan psikis dari masyarakat. Yang ketiga ada Jonathan Houghton dan Saidur R. Kanker. Menurut Jonathan Houghton dan Saidur R. Kanker, ketimpangan sosial dalam masyarakat adalah bentuk ketidakadilan yang merupakan dampak dari adanya proses pembangunan. Yang keempat ada Catul Aswidah. Menurut Roy Catul Wasidah, ketimpangan sosial sering dipandang sebagai dampak residual dari proses pertumbuhan ekonomi. Saya Dini Supriyatin Atiyah. Saya akan menjelaskan aspek ketimpangan sosial. Yang pertama yaitu aspek ekonomi. Tingginya tingkat pertumbuhan menyebabkan tingkat kesenjangan sosial yang terjadi pada masyarakat. Keterbatasan pendidikan, kesehatan, dan sarana prasarana menyebabkan kualitas sumber daya manusia juga berbeda. Dengan adanya perbedaan tersebut, terjadilah ketimpangan pada masyarakat, seperti pendapatan dan lapangan pekerjaan yang berbeda. Secara ekonomi, angkatan kerja akan mendapatkan pendapatan pekerjaan dengan upah yang lebih besar jika mempunyai keterampilan. Contohnya, adanya globalisasi menyebabkan perekonomian hanya tumbuh di beberapa wilayah, ditambah dengan praktik ekonomi kapitalisme yang menyebabkan si kaya menjadi semakin kaya dan si miskin menjadi miskin. Saya Karina Dwi Rahmadini ingin menjelaskan aspek kedua dari ketimpangan sosial, yaitu aspek sosial. Perbedaan status sosial di masyarakat menyebabkan terjadinya ketimpangan. Status sosial bisa berbeda karena setiap manusia dilahirkan dengan nasib yang berbeda-beda. Artinya, ketimpangan ditandai dengan tidak samanya peluang, proporsi, atau kepemilikan seseorang terhadap orang lain, sedangkan mereka memiliki status yang sama. Ketimpangan sosial bisa terjadi karena faktor yang berasal dari dalam diri seseorang. Artinya faktor yang disebabkan oleh individu karena rendahnya kualitas sumber daya manusia, seperti tingkat pendidikan dan kesehatan yang rendah, atau terdapat hambatan budaya pada diri sendiri, seperti budaya malas, sikap apatis, pandangan yang cenderung menyerah pada nasib, tidak memiliki etos kerja, dan tidak mempunyai orientasi kehidupan masa depan. Sebagai contoh, pembantu dan majikan. Banyak orang menganggap pembantu rumah tangga mempunyai derajat yang lebih rendah daripada seorang majikan. Sekian dari saya. Aspek ketimpangan hukum. Indonesia merupakan negara hukum seperti yang terdapat dalam pasal 27 ayat 1. Semua warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Mau dia kaya, mau dia miskin, presiden, petani, atau apapun itu. Ketika mereka melakukan kesalahan, mereka sama-sama dihukum tanpa pengecualian. Seperti dalam buku Negeri di Ujung Tanduk.
Hukum ditegakkan kokoh, menjulang tinggi tanpa tawar-menawar, tanpa pandang bulu, tanpa tunggu nanti, besok, esok, lusa. Tegak demi kebenaran dan keadilan, berapapun harganya. Tapi masih banyak aparat pemerintah penegak hukum yang tidak mau mendengarkan jeritan rakyat kecil. Salah satu contohnya adalah dekriminasi tahanan kasus pidana antara orang kaya dan orang miskin. Perkenalkan, nama saya Anggreni Arnapardede. Di sini saya ingin menjelaskan tentang aspek ketimpangan politik. Aspek ketimpangan politik adalah negara Indonesia merupakan negara demokrasi yang harus memandang warganya memilih hak dan kewajiban secara politik serta pelaku sama di muka hukum. Kebijakan politik ekonomi pemerintah yang cenderung KKN dengan mendukung kolomentrasi ekonomi sudah menghasilkan ketidakmerataan pengelola sumber daya alam sehingga dampak pada munculnya kemiskinan. Contohnya, terbatasnya akses untuk menyampaikan pendapat dari golongan bawah. Sekian materi yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.